Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Renungan dalam perikop ini, Maria, seorang perempuan muda dari desa kecil, dipilih Allah untuk peran yang luar biasa. Meski awalnya ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ia tidak menolak. Ketaatannya bukanlah kepasifan, melainkan ya, yang berani, penuh iman, dan kerendahan hati. Allah sering memanggil kita untuk hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Seperti Maria, kita mungkin ragu atau merasa tidak mampu. Tetapi pesan Gabriel mengingatkan kita, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kuncinya adalah percaya dan berserah, seperti Maria yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada rencana Allah. Refleksi 1. Apakah ada kehendak Allah yang sulit saya terima saat ini? 2. Bagaimana saya menanggapi panggilannya? Dengan keraguan atau penyerahan diri? 3. Apa yang bisa saya pelajari dari ketaatan Maria? Tindakan yang bisa kita lakukan. 1. Dengarkan. Luangkan waktu hening untuk mendengar suara Allah dalam doa. 2. Tanggapi. Ambil langkah kecil untuk menjalankan peran yang Tuhan percayakan, sekecil apapun itu. 3. Percaya. Ingatlah bahwa Allah menyertai kita seperti Ia menyertai Maria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk seperti Maria, berani mengatakan ya kepadamu, meski aku tidak mengerti sepenuhnya. Tolong aku mengandalkan kuasa-Mu, bukan kekuatanku sendiri. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Amin. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan komunitas Anda.